bersama sampai saat Isya dikumandangkan, dan jika diperlukan nanti ketika adzan Isya dikumandangkan, bagi yang batal segera ambil wudu, dan kajian bisa dilanjutkan 10 menit baru langsung iqomah. Demikian sekedar pengantar dari saya, dan tak lupa mohon kehadiran hadirin semua besok pagi kajian Ahad ketiga Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Asyik dari Jombang. Sebagaimana biasa Ahad ketiga bulan Ganjil, Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Asyik. Demikian, kepada yang terhormat Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar MHum dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'du. Kami haturkan terima kasih kepada DKM Masjid Al Hidayah ya, tentang fasilitasi acara ini, dan juga Ma'had Tahfidz Ibadur Rahman Ustadz Abdul Halim dan Ustadz Irfan. Ustadz Irfan ini satu kampung dengan saya, ini sama-sama dari Perancis. Perancis itu peranakan Ciamis. Cuma karena menikah dengan orang Mojokerto, alhamdulillah nih ya, mengurangi penduduk Tasik satu ke sini. Insya Allah malam hari ini saya sangat bergembira bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu, bapak-bapak di Kota Mojokerto ini untuk pertama kalinya gitu ya. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan yang terakhir gitu. Kita masih bisa nanti bersilaturahim di waktu-waktu yang akan datang. Tema yang akan dikaji pada malam hari ini adalah tentang peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia terutama ya. Kenapa tema ini harus dibicarakan? Karena banyak yang melupakan, seolah-olah ketika kita berbicara mengenai Indonesia, itu kok Indonesia itu kok seperti minus Islam. Jadi kalau bicara Indonesia itu nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang sepertinya nggak ada Islamnya di situ. Kalau bicara nasionalisme, seolah-olah agama adalah barang haram. Kita bicara Islam seperti kita mau bikin negara Islam. Padahal negara Indonesia ini ya adalah negara yang kalau kita melihat dari sejarahnya, itu negara yang mustahil, Pak. Saya boleh bilang mustahil bisa dipisahkan dari Islam. Konstruksi atau bangunan nasionalisme Indonesia itu adalah bangunan yang sejak lahirnya membawa Islam. Jadi ibarat ibarat bangunan ini, Pak, walaupun nggak kelihatan, bangunan ini ada batu batanya, Pak. Jadi ada batu batanya di dalam ini. Sejak dia didirikan pertama kali, di dalamnya itu ada batu batanya. Yang kalau kita mengingkari batu bata itu karena seperti nggak kelihatan, itu kan adalah mengingkari keberadaan masjid ini kan gitu. Sama seperti kalau kita mengingkari peran dari Islam, umat Islam di dalam membangun bangsa ini, itu juga sama seperti kita menolak keindonesiaan itu sendiri. Karena selama ini kita mendengar narasi kalau sudah bicara Islam itu kok kaitannya sama sesuatu yang sepertinya akan menghancurkan Indonesia. Coba saja sekarang ini narasi tentang Islam kita dengar, Islam itu biang dari terorisme. Wah, ngeri sekali itu. Padahal itu kan memang narasi bikinannya Amerika yang dia menyerang umat Islam seluruh dunia semenjak WTC tahun 2001 itu memang sengaja ingin menciptakan kesan bahwa musuh Barat itu adalah Islam. Nah, ini ceritanya panjang lah soal WTC ini. Dia bermula dari penasehat politiknya
George Walker Bush ya, yang menganalisis bahwa musuh Amerika itu sekarang atau musuh Barat itu adalah Islam. Nah, maka harus diciptakan dia sebagai musuh. Apa sih yang masuk akal untuk dimusuhi? Nah, akhirnya dibikinlah itu cerita tentang pengeboman di di WTC itu di New York ya, gedung WTC itu di bom. Nah, tapi kan yang bikin bom mereka sendiri. Itu sekarang sudah banyak risetnya. Jadi yang ngebom itu bukan umat Islam, yang ngebom itu ya Amerika sendiri, sengaja dikorbankan satu gedung. Bahkan pada saat pengeboman itu orang Yahudi satu pun nggak ada yang ada di sana. Jadi mereka sudah dikasih tahu jangan ke WTC pada tanggal 11 September itu. Nah, ini baru lewat berapa hari lalu ya, 11 September. Berarti sekarang ini sudah 21 tahun ya, peristiwa WTC itu. Dan itulah awal mula umat Islam dibikin seolah-olah dia adalah penjahat yang menyebabkan terjadinya pengeboman WTC itu. Padahal sama sekali tidak ada hubungan umat Islam itu. Nggak ada satupun yang yang umat Islam itu yang merancang mengebom. Lagi pula kan kalau kita mikir ya, buat apa umat Islam itu kok iseng betul ya menghancurkan gedung WTC itu. Tapi ya dibikinlah kemudian ya, di mana-mana disebarkan, termasuk tidak terkecuali di Indonesia, dibikinlah skenario bahwa di Indonesia pun yang disebut dengan teroris itu ya asal muasalnya adalah umat Islam gitu. Padahal yang ngebunuh orang itu ya bukan Islam juga banyak banget, Pak. Yang mengancam-ngancam orang bukan Islam juga sangat banyak. Lah kemarin itu kasus polisi itu siapa tuh? Nah, udah ngerti semua kan. Apa itu Islam, Mbak? Ya enggak kan itu ya. Tapi apa enggak ngeri itu kalau ketemu sama yang model-model begitu? Ngeri kita, takut dibunuh, kan harusnya teroris juga itu. Tapi kenapa enggak masuk pasal terorisme itu? Nah, apalagi sekarang mau macam-macam sudah masuk ranah politik kan, kasusnya berubah-berubah ceritanya. Kok bisa ya ada pembunuhan satu tapi kisahnya bisa beribu-ribu gitu atau bisa banyak kisah ini. Ini kan mesti ada sesuatu yang lain. Nah, kita bisa bayangkan selama 20 tahun ini umat Islam ini sedang dihantam dengan isu terorisme. Terorisme udah nggak terlalu laku, bikin istilah baru lagi namanya radikalisme. Setelah radikalisme nggak terlalu laku lagi, muncul lagi istilah lain namanya intoleransi. Wah, macam-macam lah gitu ya. Pokoknya yang model-model begitu itu jualan semua, Pak, kan gitu ya. Intinya adalah bagaimana caranya supaya umat Islam itu terkesan dia ini adalah kelompok masyarakat yang berbahaya. Gitu ya. Nah, ini kalau ketemu umat Islam tuh pasti dicurigai. Nah, yang herannya itu kok di Indonesia yang begini juga dijual gitu dan banyak yang belinya kan gitu. Mungkin ya pengecernya banyak juga gitu ya. Jadi akhirnya yang jualan-jualan begini banyak sekali. Sehingga masa sesama umat Islam kok saling mencurigai. Nih sesama umat Islam nih hati-hati nih. Kalau Islam ini nanti dia bahaya nih, dia nanti teroris gitu. Nah kalau Islamnya sebelah sini hati-hati dia intoleran, hati-hati dia radikal. Wah pokoknya radikal itu jadi makanan tiap hari lah gitu, itu sampai bosen dengernya kan gitu ya. Dan itu kan digunakan ya karena di Indonesia kan siapa lagi kan penduduk mayoritasnya Muslim gitu. Terus yang bikin isu radikalisme, terorisme dan sebagainya juga Muslim. Yang jadi sasarannya umat Islam juga. Gitu akhirnya kan di Indonesia kisruh, Pak. Umat Islam berantem sama umat Islam lagi gitu. Umat Islam dibenturkan satu kelompok dengan kelompok yang lain gara-gara isu semacam ini. Jadi akhirnya kan saling mencurigai. Pokoknya asal ideologinya begini nih kamu teroris nih. Kalau ngajinya ke sini kamu nih nanti jadi radikal, kamu jadi intoleran dan sebagainya. Nah, walaupun kalau dilihat kenyataannya secara ilmiah begitu ya, diteliti ke lapangan ya nggak ada gitu. Dan sebetulnya kalau kita balik lagi kepada al-aslunya Indonesia ini dari mana sih asalnya? Gitu. Terus gimana sih ceritanya kok bisa ada Indonesia? Mestinya isu-isu semacam itu nggak laku, mestinya gitu. Tapi ya laku aja karena mungkin ada duitnya, gitu. Nah itu contoh kalau kita lihat ya ke akar dari mana ini Indonesia ini lahir. Kan Indonesia ini yang disebut dengan nasionalisme Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti dulu pernah belajar sejarah. Ceritanya Indonesia itu adalah bagaimana kita bisa lepas dari penjajahannya Belanda. Nah, itu semuanya pasti kita pernah mendengar cerita bahwa Indonesia ada setelah berjuang mati-matian mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah Belanda. Nah, itu kan yang disebut dengan konstruk
nasionalisme Indonesia itu dari situ cerita mulanya itu. Kenapa kita bisa ada, Indonesia bisa ada? Karena kita semua bisa berjuang melepaskan diri dari kolonialisme, melepaskan diri dari penjajahan. Karena merdekanya kita ini bukan hadiah, bukan bonus dari penjajah itu. Apa kita dikasih bonus sama Belanda, udahlah udah lama nih dijajah, kamu merdeka aja. Kan nggak begitu. Atau misalnya Jepang yang datang belakangan, kamu udah bantu saya, misalnya perang Pasifik nih saya kasih bonus. Enggak juga. Kita ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu dengan darah, dengan keringat, dengan semua yang kita miliki. Dan itu saya kira tercatat lah cerita itu di dalam di dalam sejarah. Dan kita juga mendengar itu semua kan di dalam pelajaran-pelajaran sejarah itu. Nah, kalau seandainya Indonesia itu lahir karena kita berjuang melawan Belanda, pertanyaannya yang berjuang itu siapa? Nah kan gitu ya, yang berjuang itu siapa? Kan kita harus konkret dong, harus jelas. Kalau nyebut yang berjuang itu siapa, berarti kan kita nyebut orang. Dan sejarah kita juga sudah mencatat, banyak orang yang sudah diakui sebagai pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak masa ketika pertama kali Portugis ini yang mengawali penjajahan di Indonesia. Kemudian dilanjut nanti Belanda datang ke Indonesia. Jadi sejak awal Portugis, kemudian VOC, kemudian pemerintah Belanda datang ke Indonesia. Setelah itu nanti Jepang. Itu kan ada orang-orangnya ini yang berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman bangsa asing ini. Sebetulnya sih orang Indonesia kalau ketemu sama bangsa asing itu udah nggak aneh. Dari dulu juga biasa. Orang asing itu datang ke Indonesia itu bukan sesuatu yang yang aneh gitu, yang tidak biasa, itu enggak. Orang-orang asing datang ke Indonesia bahkan sejak sebelum zaman Masehi. Nah, sebelum zaman Masehi ini cerita orang-orang Arab yang datang ke Indonesia, cerita orang India yang datang ke Indonesia, orang-orang Cina yang datang ke Indonesia itu udah biasa, banyak sekali yang datang ke Indonesia. Cuma kan masalahnya, kenapa orang Eropa ini kok jadi masalah ada di Indonesia? Karena mereka ketika datang ke Indonesia punya niat yang lain gitu. Jadi orang datang ke sini kalau mau dagang ya dagang aja. Kalau dagang kan antarodin. Kan dalam Quran itu innamal bai' antarodin. Yang namanya dagang itu harusnya ya saling menguntungkan. Saya butuh barang, saya beli, ada untungnya buat saya. Saya jual barang, ada untungnya juga buat saya, kan gitu. Jadi itu namanya jual beli. Kalau jual beli kan harus saling menguntungkan, antarodin. Lah ini ceritanya beda. Mereka datang ke sini bukan mau jualan, memang cover utamanya dia mula-mula mau jualan, tapi kesininya jualannya dibuat sebagai kedok saja. Yang mereka lakukan sesungguhnya adalah melakukan penghisapan terhadap kekayaan bangsa Indonesia dibawa ke negerinya masing-masing. Dengan cara apa? Banyak caranya itu. Contoh misalnya, kalau VOC ini ya, VOC yang dia pakai cover kapal dagang lah datang ke Indonesia. VOC ini mula-mula dia datang sebagai pedagang, beli barang, bawa barang dari Eropa, beli dari sini. Tapi rupanya itu keuntungannya sedikit ya, namanya dagang kan kalau barangnya tidak terlalu besar, apalagi ukuran untuk negara, itu ya keuntungannya biasa saja. Ada keuntungan tapi ya tidak sampai bikin sesuatu di Belanda sana. Nah, lama-kelamaan orang Belanda ini dia ingin memonopoli perdagangan itu. Gimana caranya? Supaya yang lain nggak boleh dagang. Akhirnya dia bekerja sama dengan penguasa-penguasa setempat. Nah, mula-mula memberikan sogokan, memberikan ya macam-macam fasilitas lah gitu ya, dibantu di segala macam. Tapi nanti dia harus bikin aturan bahwa nggak boleh jual ke yang lain, harus ke Belanda. Nanti lama-lama dari harga pasar yang bagus akhirnya diturunkan terus saja begitu, Pak. Jadi dari situ ada monopoli kan terhadap perdagangan di Indonesia itu. Nah, monopoli ini karena dibantu oleh kerajaan akhirnya dia menjadi menjadi sesuatu yang tidak adil di tengah masyarakat. Sebab masyarakat yang rugi. Nah, dari situ mulai itu pendapatan masyarakat yang biasanya dia di pasar bebas itu mendapat keuntungan yang besar, tiba-tiba dengan VOC itu keuntungannya habis gitu ya. Lama-kelamaan si Belanda ini juga tertarik, wah sebenarnya kalau dia bisa menguasai produksinya secara eksklusif, dia nanti bisa lebih untung lagi. Akhirnya apa yang dilakukan Belanda? Mengadu domba.
penguasa satu adukan dengan penguasa yang lain. Nah, tapi dia minta nanti bantu satu penguasa. Kalau menang minta jatah. Apa jatahnya? Minta wilayah. Itu kan seperti kasus di manalah di Jawa ini ya dulu kerajaan Mataram. Mataram itu dari Jawa Timur sini Ngawi ya. Madiun itu masih masuk Mataram sampai ke Jawa Barat itu sampai batas nanti dengan Cirebon dan Banten itu masuk wilayah Mataram. Nah, sewaktu Mataram itu diadu domba sama VOC, akhirnya kan kompensasi yang diterima atau yang diminta oleh VOC itu dia minta Jawa Barat, Priangan. Nah, Priangan itu nanti yang pertama kali dipegang oleh VOC. Nah, dia dijadikan daerah perkebunan segala macam ya dengan dengan cara-cara namanya tanam paksa gitu dan Belanda dapat keuntungan banyak. Terus saja begitu dan sampai nanti pola-pola ini dilakukan di mana-mana seluruh Indonesia sampai wilayahnya VOC itu lebih luas daripada wilayah kerajaan-kerajaan lokal. Sampai akhirnya kerajaan lokal pun dikalahkan, habis semua dan negeri ini menjadi bagian dari kerajaan Hindia Belanda sejak 1 Januari tahun 1800. Jadi Indonesia itu pernah jadi provinsinya Belanda, Pak. Kalau dulu ada KTP mungkin KTP kita tanda tangannya Ratu Belanda itu, Pak. Nah, atau lambangnya itu bukan burung Garuda kan gitu, tapi lambang kerajaan Belanda itu. Kita ini bagian dari provinsi Hindia Belanda itu. Ya namanya Provinsi Hindia Belanda. Itu bahkan sempat juga gara-gara kita ini Provinsi Hindia Belanda, nah ada juga ini untungnya, Pak. Kita pernah masuk final Piala Dunia, Pak. Wah, ngeri juga tuh Indonesia masuk final Piala Dunia. Ya sejarah nggak pernah ada. Itu sekali-kalinya Hindia Belanda masuk final Piala Dunia tahun 1938, Pak. Nah, itu dicatat juga tuh. Jadi lumayan ya, pernah masuk final Piala Dunia. Nah, cuma pemainnya dari 11 itu 9 orang Belanda, Pak. Jadi duanya orang Indonesia, 9-nya orang Belanda gitu. Makanya dia masuk putaran final itu ya. Ya karena dulu nggak perlu naturalisasi, orang bagian dari Belanda kok ya, orang Belanda tinggal panggil aja, kirim ke sana gitu. Malah Belandanya nggak ikutan, yang ikutan Hindia Belanda ini. Nah ini cerita aja ya bagaimana kita pernah menjadi bagian dari Belanda itu. Apa kita senang menjadi bagian dari Belanda? Enggak. Yang terjadi adalah penurunan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang tadinya sejahtera jadi miskin, kebodohan di mana-mana karena Belanda itu nggak bikin sekolah untuk orang Indonesia. Sekolah itu untuk orang Eropa aja, sama kroni-kroninya gitu, yang dekat-dekat dengan mereka pejabat. Masyarakat tuh dibiarin bodoh aja, gitu ya nggak dikasih sekolah. Terus kalau sudah bodoh begitu kan apa yang mereka harapkan? Masyarakat kita mau jadi buruh itu di perkebunan dalam tanam paksa itu kan terpaksa karena nggak punya pengetahuan apa-apa, hanya mereka nurut, hidup di bawah garis kemiskinan itu kan susah. Nah ini yang terjadi di di Indonesia ini, makanya orang Indonesia itu nggak ada yang nggak sebel sama Belanda itu. Mereka berkuasa di sini lebih dari satu setengah abad, bahkan kalau dengan VOC itu bisa lebih dari 3 abad gitu. Tapi keberadaan mereka selama berabad-abad itu cuma bikin susah aja. Nah itu masalahnya sebenarnya, orang asing Eropa ini datang ke Indonesia bukan bikin kita menjadi lebih sejahtera, tapi bikin kita menjadi lebih susah. Tapi herannya setelah Belandanya nggak ada, Eropanya nggak ada ya, kita kok jadi sangat kagum ya dengan Eropa itu. Jadi apa-apa kalau disebut Eropa, Amerika, kita sepertinya jadi warga negara kelas berapa lah gitu. Karena memang kadang-kadang kata Ibnu Khaldun ya, jadi orang-orang yang dijajah itu setelah penjajahnya pergi dia malah mengagumi penjajahnya karena dia mentalitasnya itu mentalitas dijajah. Tuh, jadi kalau kita sekarang ini masih kagum-kagum dengan yang Eropa yang apa segala macam, padahal sekarang di Eropa yang miskin tuh banyak banget tuh, Pak. Di Amerika itu gara-gara Covid kemarin gelandangan lebih banyak dibandingkan di Mojokerto. Itu ya, Mojokerto ini di California itu, Pak. Setelah Covid, California ini kan salah satu negara bagian yang terkenal tuh. Karena mereka tidak punya budaya seperti kita. Kalau kita ini budaya saling membantu itu masih kuat. Makanya lembaga-lembaga sosial, baik itu yang lembaga amil zakat atau lembaga sosial apa saja itu lembaga relawan banyak sekali di Indonesia itu. Karena Indonesia senang membantu memang pada dasarnya itu. Makanya sewaktu Covid kemarin nggak disuruh-suruh juga banyak yang saling bantu. Ada tetangga yang kurang makan ya diperhatikan apa segala macam begitu. Tapi di Amerika nggak jalan tuh, karena semuanya diserahkan sama negara. Jadi kan di Amerika itu ada bantuan sosial untuk masyarakat yang miskin itu dikasih bansos, bantuan sosial. Terus
pajaknya diperbesar. Jadi pajaknya gede, nanti yang miskin-miskin dibantu sama negara. Akhirnya yang kaya itu nggak mau mikirin yang miskin, biarin aja. Saya sudah bayar pajak gede gitu ya, itu yang miskin-miskin diurus sama negara aja. Sementara anggaran negara kan lama-lama ini juga kacau juga. Dan itu mau ditiru sama Indonesia. Jadi ada apa-apa BLT, ada BLT kan itu, BBM naik BLT gitu. Nah kan padahal naiknya setiap hari gitu sampai bertahun-tahun, BLT-nya sebulan cuma 150.000 gitu. Ini kan nggak nyampe ke sana kemari. Nah ini kan jadi jadi masalah di kita ini. Nah jadi orang Eropa ini ketika datang ke Indonesia karena dia sifatnya itu sangat sangat menindas, makanya orang Indonesia nggak seneng gitu. Akhirnya kan muncullah perlawanan. Lah siapa yang melawan itu? Yang melawan itu yang kita sekarang mengenalnya mereka itu sebagai para pahlawan. Nah pahlawan-pahlawan ini siapa coba? Sebut itu pahlawannya yang terkenal. Kita sebut saja misalnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu siapa sih? Itu kan kalau kita telisik kan Pangeran Diponegoro, oh ternyata dia ini kan anak dari Sultan Hamengkubuwono II, gitu ya. Walaupun dia bukan anak dari Permaisuri tapi anak dari Selir, sehingga dia tidak jadi raja. Yang jadi raja itu adiknya nanti, Hamengkubuwono III. Nah, tapi ini ada yang unik dari Diponegoro ini, beda dengan saudara-saudaranya. Diponegoro itu sejak kecil dia diurus oleh neneknya. Neneknya ini siapa? Neneknya ini adalah anak kiai dari Madura. Itu istri dari Sultan Hamengkubuwono I. Nah, sehingga karena neneknya ini keluarga pesantren, Diponegoro sejak kecil dididik, beda dengan saudara-saudaranya itu dititipkan di pesantren sama kiai-kiai. Jadi statusnya Diponegoro itu adalah seorang priai santri atau santri yang priai begitu ya. Dia nanti kan karena pangeran kan dia punya punya jabatan nanti di Kerajaan Mataram. Cuma uniknya beliau besar itu di pesantren. Jadi di pesantren-pesantren di Tegarrejo ya, Tegarrejo ini tempat kampung neneknya itu, kemudian di mana-mana ada pesantren di situ, didatangi kiainya ini. Sampai nanti usia remaja, kemudian sudah saatnya untuk dijadikan sebagai pejabat ya di Kerajaan Mataram, akhirnya baru pindah itu ke kerajaan. Tapi nanti balik lagi ke ke Tegarrejo ini. Nah, jadi kalau dilihat dari asal usul Pangeran Diponegoro ini secara kehidupan sosial, dia ini santri. Gitu. Ini santri yang dekat dengan para ulama. Makanya ketika terjadi perlawanan kepada Belanda, siapa yang paling berperan di dalam perang Diponegoro itu atau perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Itu kan ada muncul nama yang sangat terkenal, namanya Kiai Mojo. Kiai Mojo itulah kunci dari perlawanannya Diponegoro. Jadi Belanda itu ya dia kecele itu. Sewaktu menghadapi Diponegoro dia lihat, ini kayaknya 5 hari selesai ini perangnya. Gitu. Jadi dia menganggap remeh pasukannya Diponegoro itu. Karena dia lihat Diponegoro siapa sih? Oh, kalau di kerajaan dia memang pangeran, tapi pasukannya tidak banyak. Pasukan paling banyak itu ya Patih Danurejo itu yang pro Belanda kan gitu. Kemudian pangeran-pangeran lain juga pasukannya Diponegoro itu sedikit aja. Jadi kalau dalam perhitungan Belanda ini turunkan aja pasukannya Danurejo kemudian ditambah dengan pasukan Belanda 5 hari selesai gitu. Tapi ternyata setelah perang berjalan bukan 5 hari, Pak. 5 tahun baru selesai. Jadi dari perhitungan 5 hari sampai 5 tahun. Sampai Belanda menghabiskan lebih kurang itu 2.500 triliun untuk untuk perang itu, 2,5 juta gulden waktu itu. Nah, jadi kalau dengan hitungan sekitar 10.000 ya, 1 gulden itu ya sekitar 2,5 triliun untuk menghadapi Pangeran Diponegoro selama 5 tahun. Bayangkan tuh, duitnya Belanda itu dihambur-hamburkan hanya untuk menghadapi Diponegoro dalam perang yang sangat melelahkan Belanda ini. Jadi Belanda dia rupanya salah perhitungan gitu ya. Jadi dia menghitungnya itu tentara Diponegoro yang di kerajaan. Ternyata Pangeran Diponegoro itu dia menyiapkan perang itu 12 tahun, Pak. Siapa tentara yang direkrut? Tentara yang direkrut itu adalah santri-santri di pesantren-pesantren di sekitar Jogja dan sekitarnya gitu ya, Jogja, Jawa Tengah dan sebagainya. Lewat siapa? Lewat Kiai Mojo. Jadi Kiai Mojo ini yang nanti menggerakkan santri-santri, dia cari santri-santri, ayo ikut perang. Gitu kan. Nah, jadi dari situlah baru ketahuan ternyata tentaranya Pangeran Diponegoro itu berlapis-lapis, banyak banget. Selesai sini
Nanti ada lagi pasukan sini, ada pasukan sini. Terus yang kedua yang menarik logistiknya. Kan perang itu butuh biaya itu. Dari mana biayanya itu kan? Dan ternyata Pangeran Diponegoro ini juga selama 12 tahun itu sudah menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat sehingga mereka sudah dikasih tahu. Jadi nanti kalau perang, logistik itu tidak disimpan di gudang, Pak, tapi disimpannya di perkampungan, disumbang oleh masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat inilah yang nanti mereka bahu-membahu membantu perjuangannya Pangeran Diponegoro. Komunikasinya lewat siapa ya? Namanya masyarakat. Dekatnya dengan kiai, dekatnya dengan ulama-ulama yang ngomong. Lalu apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam perang Diponegoro itu? Diponegoro sendiri menulis itu di dalam Babad di Diponegoro, dia nulis sendiri biografinya, dia cerita bahwa yang menyemangati tentaranya, yang menyemangati masyarakat untuk mau nyumbang sampai perang 5 tahun itu, tidak ada yang lain bahwa mereka semua sedang terlibat di dalam jihad fisabilillah. Jadi perangnya Diponegoro itu jihad, Pak. Itu semua peneliti menyimpulkan bahwa perangnya Diponegoro ideologinya itu adalah jihad. Kita kalau nyari istilah jihad kira-kira nemunya di mana, Pak? Gitu ya, nemunya di dalam kitab fikih, nemunya di dalam ajarannya umat Islam. Gitu, ketemu dengan namanya jihad. Tiba-tiba sekarang kalau kita dengar jihad seperti mendengar wah sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Hati-hati nih ngomong jihad. Lah dulu Diponegoro kalau nggak jihad ya nggak lawan Belanda. Gitu, mau pakai apa ideologi yang menggerakkan masyarakat? Apa masyarakat dijanjikan kamu nanti kalau nyumbang kalau kita merdeka kamu dapat BLT gitu? Gitu, nggak mungkin, masa begitu kan motivasinya. Gak ada yang bisa menggerakkan masyarakat kecuali semangat untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah semangat agama. Ini adalah semangat yang digerakkan oleh keikhlasan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang Bapak Ibu tanya, kenapa Bapak Ibu mau nyumbang ke masjid? Kenapa mau nyumbang berinfak bersedekah untuk tetangga kita? Kenapa kita mau bantu saudara-saudara kita dan sebagainya? Kan dalam pikiran kita ini adalah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, bentuknya sedekah, bentuknya infak dan seterusnya kan gitu. Itu agama itu menggerakkan kebaikan banyak sekali, termasuk di dalam perang Pangeran Diponegoro itu. Coba kita bayangkan, Pangeran Diponegoro disebut sebagai pahlawan di Indonesia ini. Gak ada yang setuju itu. Semuanya kan setuju bahwa Diponegoro ini adalah pahlawan yang menggerakkan perlawanan kepada kolonial Belanda. Dan kalau itu dihapus Diponegoro sebagai pahlawan, cerita Indonesia itu nggak ada, bubar itu Indonesia. Cerita Indonesia itu diawali dari situ, dari bagaimana Pangeran Diponegoro dia dengan penuh dengan keberanian itu menghadapi Belanda. Sampai akhirnya kan 2,5 tahun, 3 tahun pertama itu menang, Pak, Diponegoro itu. Belanda itu udah pusing. Gimana caranya menghadapi Diponegoro? Sampai dia cari ahli strategi perang. Dia dapat ahli strategi dari Belgia itu. Kemudian ditanya, ini gimana menghadapi model begini? Akhirnya dapatlah itu ide namanya strategi perangnya itu namanya stelsel benteng. Jadi katanya dia nih kalau mau melindungi tentara-tentara menghadang Diponegoro itu bikin benteng, tapi bentengnya itu stelsel. Stelsel itu bikin benteng kecil-kecil tapi banyak di setiap desa yang kira-kira nanti akan dilalui oleh Diponegoro. Simpan di situ tentara banyak. Kenapa? Karena kekuatan Diponegoro itu ada di masyarakat. Putus dia hubungannya dengan masyarakat. Baru itu nanti kamu bisa menghadapi Diponegoro. Terus yang kedua, cari siapa orang paling berpengaruh di Diponegoro ini yang dia membangkitkan semangat ideologi dan sebagainya. Ketemulah dengan Kiai Mojo. Makanya benteng stelsel dibikin. Terus yang kedua, yang ditarget Belanda itu adalah menangkap Kiai Mojo. Akhirnya Kiai Mojo dengan 200 tentaranya ditangkap, dibuang ke Tondano. Dibuang ke Sulawesi Utara, ke pedalaman Minahasa itu. Sampai sekarang kalau kita ke Tondano itu ada perkampungan orang Jawa di Tondano yang dia karena laki-laki kan laki-laki semua dibawa ke sana 200 nanti nikah dengan orang sana. Dan mereka semua kan kiai dan santri gitu. Jadi datang ke sana walaupun bukan kampung muslim ya, ketemu dengan orang sana menikah, diislamkan. Sampai satu kampung itu jadi perkampungan muslim di tengah perkampungan Kristen di Minahasa itu di Tondano itu. Nah, itu sampai ada orang sana nyebutnya itu di sana sukunya itu Jaton, Jawa Tondano itu. Bapaknya Jawa, ibunya orang situ asli gitu. Nah, situ sana tuh. Jadi muslim ada masjidnya, masjid peninggalannya Kiai Mojo kan gitu dan seterusnya.
Nah setelah Kiai Mojo ditangkap sudah lemah, stelsel dibikin, akhirnya kan nanti nyerah itu panglimanya, namanya Sentot ya, Sentot Prawiro Dirgo atau Sentot Alibasa itu nyerah. Kemudian di Penogoronya terakhir ditangkap, dibuang ke Makassar, ke ujung pandang itu, di penjara di sana di Benteng Somopu itu, sudah selesai perjuangannya itu. Tapi bukan soal kalahnya, perjuangan di Penogoro ini menginspirasi perlawanan-perlawanan di daerah lain di seluruh Indonesia yang sampai bikin Belanda itu pusing. Di Sumatera Barat muncul Imam Bonjol. Imam Bonjol itu padri itu santri itu. Kan gitu namanya imam. Imam itu ulama kan gitu ya di Bonjol. Kemudian nanti ada di Aceh apalagi itu antara ulama dengan pejabatnya di sana dengan kerajaannya itu bersatu. Di Aceh ini kan perlawanannya sampai ada tokoh seperti Cut Nyadin, Tengku Ciditoro dan sebagainya kan gitu banyak sekali. Kemudian nanti di Banten ada Haji Wasid, kemudian di Ciomas Bogor, nanti di Cirebon, di mana-mana itu sampai muncul perlawanan-perlawanan terhadap Belanda yang diinspirasi pertama kali itu oleh perlawanan di Penogoro. Dan rata-rata karena mereka tahu di Penogoro itu menggunakan kekuatan santri, yang bergerak di mana-mana itu santri, Pak. 95% perlawanan yang dilakukan kepada Belanda pada abad ke-19 itu dilakukan oleh jejaringnya kiai dan santri. Ini yang saya kira kita harus tahu bahwa oh ternyata Indonesia ini diperjuangkan pertama kali itu oleh siapa dan ideologinya apa. Sampai di Aceh itu ada satu buku khusus ya ditulis abad 19 itu judulnya Hikayat Perang Sabil. Perang Sabil itu maksudnya adalah perang jihad fi sabilillah. Nah, jadi dari sini saja kita sudah tahu bahwa ternyata Indonesia itu diperjuangkan dengan jihad, dengan ideologinya orang Islam gitu. Jadi bukan diperjuangkan begitu saja tanpa ideologi kan itu sesuatu yang mustahil gitu. Baiklah, ini sudah masuk waktu Isya ya. Nah, silakan mau adzan dulu atau bagaimana? Ya. Adzan dulu, Pak. Nah, silakan.
Baik. Nah, jadi tadi kita sudah dapat gambaran ya bahwa ternyata perjuangan memerdekakan Indonesia itu diawali dengan perjuangannya para santri dengan ideologi jihad fisabilillah. Maka jihad itu menjadi urat nadi di dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, maka nanti di awal abad 20 ya, ketika perjuangan-perjuangan fisik ini sudah kelihatan kurang efektif, nah mulai muncul corak baru, cara baru di dalam berjuang melawan kolonialisme ini. Karena kan si Belanda itu salah satu warisannya itu kebodohan. Jadi orang Belanda itu karena nggak pernah bikin sekolah kan gitu ya, akhirnya kan bikin masyarakat itu bodoh. Nah sehingga nanti muncul gerakan dari masyarakat Islam. Ini masalah Islam nih, karena yang pertama-tama nanti bikin sekolah-sekolah swasta ini ya masalah masyarakat Islam. Untuk menghilangkan kebodohan itu, maka muncul seperti Muhammadiyah. Apa sih programnya Muhammadiyah pertama kali? Bikin sekolah kan, bikin HIS, Mat Quran, bikin Miulo di Padang misalnya. Ada namanya Adabiyah School, ada Tawalib ya. Tawalib ini nanti di antara muridnya ada yang mendirikan pesantren ini Gontor tahun 1926 kan. Imam Zarkasi, Zainuddin Fanani dan Ahmad Sahal ini yang dirikan ini alumni dari Tawalib ini. Kemudian nanti di sini misalnya di Solo itu ada pesantren namanya pesantren Jamsaren ya, bikin lembaga pendidikan untuk masyarakat. Jadi itu muncul di mana-mana itu, muncul gerakan-gerakan Islam, dan yang di awal abad 20 bikin sekolah itu adalah yang paling semangat umat Islam. Itu kenapa? Karena umat Islam ini kan tahu dia harus berjihad, harus berjuang. Berjuang secara fisik sudah tapi belum berhasil, dicari cara yang lain kan gitu. Kalau umat Islam kan nggak pernah putus asa, sekali sudah melakukan sesuatu tidak berhasil, cari cara yang lain. Nah, cari bikin lembaga pendidikan. Akhirnya muncul kan itu ormas-ormas Islam di awal Indonesia merdeka. Indonesia belum merdeka, umat Islam tuh udah mikirin gimana caranya supaya orang Indonesia itu pinter gitu, maka bikin sekolah. Makanya kalau ditanya kenapa Muhammadiyah kok nggak perang, kenapa NU misalnya nggak perang waktu itu ya, Persis nggak perang, kemudian Al Irsyad kok nggak perang, ya karena memang tantangan di awal abad 20 itu adalah sisa dari penjajahan adalah kebodohan, maka semuanya bergerak bikin sekolah. Dan sampai sekarang kan sekolah-sekolah yang masih eksis ya di Indonesia ini adalah sekolah di awal abad 20 itu yang didirikan oleh ormas-ormas, kan masih kuat, masih bisa memberikan kontribusi besar dalam memelihara keilmuan masyarakat, sehingga masyarakat nggak bodoh. Nah setelah masyarakat nggak bodoh, muncul setelah di awal abad 20 ya 20-30 tahun berikutnya kan muncul tokoh-tokoh yang mereka punya pengetahuan yang lebih, sudah hebat, sudah tahu bagaimana caranya berwacana kan gitu ya, memperjuangkan politik di Indonesia. Akhirnya Belanda kan mau nggak mau dia harus mulai bernegosiasi. Dari situlah itu mulai surut kan penjajahan ini. Ketika datang Jepang mau menjajah juga, tapi saya kira orang Indonesia sudah pada pintar-pintar ketika Jepang datang. Makanya kan negosiasinya alot juga, sampai akhirnya kalau Jepang serius, ayo kasih Indonesia ini legitimasi untuk merdeka. Tapi Jepang nggak keburu tuh ngasih Indonesia merdeka. Tapi dia baru memfasilitasi mendirikan membentuk BPUPK, Badan Penyelidikan Urusan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ diperbincangkan mengenai dasar negara. Yang menarik ini, ketika Indonesia pemimpin Indonesia membicarakan mengenai dasar negara, yang muncul apa, Pak? Yang muncul alternatifnya cuma dua. Satu, Islam sebagai dasar negara, yang kedua penghalusan dari Islam, yang nanti kita kenal dengan Pancasila. Karena Pancasila itu bukan sesuatu yang anti-Islam, tapi dia penghalusan saja dari Islam itu. Jadi cuma itu aja. Gak muncul itu misalnya dasar Indonesia komunisme, dasar Indonesia sekularisme, apalagi agama-agama lain selain daripada Islam. Kita coba lihat ininya, suasana kebatinannya. Orang mau bikin negara baru, yang diusulkan cuma dua, Pak, sebagai dasar negara. Satu Islam, satu jangan terlalu vulgar Islamnya, bikin yang agak lebih halus. Itu sampai nanti muncul Pancasila dengan sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta itu. Nah, coba kalau dari situ aja kalau kita mendalami suasana kebatinan, ini yang namanya Indonesia mau merdeka itu, yang namanya pengaruh Islam tuh kuat sekali di situ, sampai orang berani kok ngusulkan tuh dasar negaranya Islam. Kalau Islam nggak punya sejarah, umat Islam tidak berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,
Lah mana berani kan mengusulkan dasar negara kita harus Islam? Nggak akan ada yang berani. Sampai tahun 57, sampai tahun 57 sampai 59 itu ada sidang konstituante. Wacananya masih sama, Pak. Usulannya itu adalah Islam. Atau kalau nggak Islam Pancasila. Pancasila Piagam Jakarta itu yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, kan itu yang diusulkan tuh. Masih itu yang diusulkan. Jadi artinya sampai tahun 60-an Indonesia ini suasana kebatinannya itu pengaruh Islamnya kuat sekali kan gitu ya. Ya itu karena memang realitas dong. Ini negara mayoritas Islam kok. Islam sudah ada sejak abad ke-7. Dia sudah menyejarah di dalam sejarah Indonesia. Bagaimana Islam tidak berpengaruh? Tapi orang-orang sekuler yang tidak suka dengan Islam, mereka ini ingin berusaha untuk menghilangkan ingatan bangsa ini dari Islam. Makanya dibikin sejarah yang Islam itu sepertinya nggak ada pengaruhnya gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau buka sejarah secara lebih serius, semakin banyak sejarah Indonesia dibuka, maka akan semakin kelihatan bahwa sejarah Indonesia itu adalah sejarahnya orang Islam di Indonesia. Nah ini kan yang harus difahami oleh kita. Makanya kita sebagai orang Indonesia nggak perlu kita ini rendah diri, merasa bahwa ya kalau kita sebagai Islam itu seperti apa ya, seperti tamu di Indonesia itu. Enggak, Indonesia ini milik kita umat Islam gitu. Tidak ada larangan umat Islam itu untuk melakukan apapun yang diyakininya karena konstitusi kita melindungi itu. Jadi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu salah satu diktumnya kan gitu ya, yang menjadi bagian dari hukum Indonesia adalah melindungi orang yang berkepercayaan kepada agama untuk menjalankan agamanya. Jadi kita ini kalau orang Islam yakin kepada Quran, yakin kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, yakin kepada syariat, tidak ada larangan kita ini untuk menegakkan syariat. Coba ada yang larang nggak kita sholat? Nggak ada yang larang. Bahkan kalau ada orang yang melarang sholat, boleh dilaporkan ke polisi, Pak. Gitu, dia melanggar undang-undang itu, melanggar konstitusi. Apa hakmu kan gitu melarang sholat? Negara aja tidak melarang sholat kok. Gitu tiba-tiba ada orang yang larang-larang sholat. Itu dia melanggar konstitusi itu. Kita mau pengajian kan gitu ya, pengajian terus tiba-tiba pengajian dibubarkan dan segala macam. Ya harusnya dilaporkan itu melanggar konstitusi. Keyakinan orang itu nggak boleh tidak boleh dilanggar. Dia harus dilindungi. Negara konstitusi itu melindungi itu. Nah oleh sebab itu kita sebagai orang Islam sekali lagi harus sangat percaya diri bahwa ini adalah negeri kita, negerinya umat Islam. Kita nggak usah ragu-ragu. Supaya negara ini menjadi lebih berkah sesuai dengan keyakinan kita, maka negara ini harus berintegrasi dengan Islam, dengan agama, harus inherent. Gak boleh itu yang namanya negara, politik itu dipisah-pisahkan dari negara, politik dipisahkan dari agama. Karena yang ingin memisahkan agama dari politik itu cuma orang-orang sekuler aja, orang yang sudah dia jauh dari agama, itu orang yang tidak percaya pada agama. Nah saya kira itu poin yang penting yang perlu kita garis bawahi. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam ini semakin nyaman, semakin yakin, semakin percaya diri untuk menjalankan agama kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena negeri ini dimerdekakan salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kita sebagai umat Islam, bukan untuk menghambat kita sebagai umat Islam. Nah saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.